Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang materi fungsi dan komposisi. Nah, apa sih itu fungsi dan komposisi? Sebelum masuk pada presentasi kita kali ini, perkenalkan nama saya Yanwar Aura Bunga Lestari, biasa dipanggil Bunga. Yuk kita simak bersama. Definisi dari fungsi komposisi yaitu gabungan antara dua atau lebih fungsi, sehingga membentuk fungsi baru. Nah, pada fungsi komposisi berlaku proses substitusi atau memasukkan suatu fungsi ke dalam fungsi yang lain. Jika ada suatu fungsi f(x), apa sih arti fungsi tersebut? Fungsi f(x) adalah fungsi yang nilainya bergantung pada nilai x. Misalnya, f(x) sama dengan 5x plus 7. Jika x sama dengan 1, maka nilai fungsinya adalah 5 kali 1 plus 7 sama dengan 12. Jadi, nilai x yang sudah diketahui yaitu bernilai 1, maka 5x kita ganti dengan 5 dikali x-nya kita masukkan atau substitusikan yaitu bernilai 1. Jadi, 5 kali 1 plus 7 sama dengan 12. Nah, bagaimana jika x juga merupakan fungsi? Misalnya, x sama dengan gx. Coba substitusikan x sama dengan gx pada fx, sehingga menjadi f dalam kurung gx atau bisa ditulis f bundaran g dari x. Nah, f bundaran g dari x ini merupakan penulisan matematis fungsi komposisi. Bagaimana rumus untuk mencari fungsi komposisi? Di sini terdapat diagram yang menunjukkan pemetaan dari daerah asal yaitu x menuju daerah kawan atau yang disebut range atau disebut dengan fx. Selanjutnya, pemetaan berlangsung dari daerah kawan atau daerah asal yang baru atau disebut dengan fx menuju daerah kawan atau range yang kedua atau disebut dengan gx. Nah, dengan demikian, rumus fungsi komposisi dapat dijabarkan seperti pada gambar di samping. Jadi untuk mencari G bundaran F, kita harus mensubstitusikan nilai fx ke dalam nilai gx. Namun jika F bundaran G, kita harus mensubstitusikan nilai gx ke dalam nilai fx. Nah, di sini diketahui terdapat nilai fungsi komposisi F bundaran gx nih. Dan sudah diketahui nilai gx, namun kita belum mengetahui nilai fx-nya. Namun sudah diketahui fungsi komposisi dari f bundaran gx-nya. Nah, bagaimana sih untuk menghitung nilai fx setelah kita sudah mengetahui fungsi komposisi dari bundaran f gx? Caranya, kita mensubstitusikan nilai gx ke dalam f bundaran gx. Lalu setelah kita mensubstitusikan, kita bisa menentukan inverse-nya terlebih dahulu. Nah, lambang inverse kalian bisa lihat pada gambar. Inverse gx, kita bisa menulisnya terdapat seperti pangkat minus 1 setelah g dan sebelum x. Jadi, di tengah-tengah g dan x ada lambang minus 1, itu dibaca inverse ya teman-teman. Nah, untuk mencari inverse gx, kita misalkan nilai gx sama dengan y, sehingga kita bisa memindahkan ruas lalu mendapatkan sebuah persamaan. Lalu, dalam persamaan tersebut, kita bisa mensubstitusikan persamaan dari inverse yang sudah kita hitung ke persamaan fungsi fx yang kita hitung dalam proses mensubstitusikan gx ke dalam f bundaran gx tadi. Lalu, setelah itu, kita dapat menentukan nilai fx-nya. Jadi, seperti itu. Nah, pasti kalian masih bingung nih. Nah, kita langsung saja lanjut ke contoh soal. Kita simak bersama-sama agar teman-teman mudah untuk memahaminya. Oke, pada soal kali ini kita disuruh untuk menentukan dari A sampai F ini ya, dari menentukan F bundaran G, G bundaran F, substitusikan nilai X ya, ini juga 2, dan kita disuruh menentukan inverse seperti itu. Yuk kita langsung lanjut ke soal berikutnya yang A dan B ya. Oke, pada soal yang A kita disuruh menentukan untuk F bundaran GX ya. Caranya ingat pada rumus yang sudah kita bahas tadi, untuk menentukan F bundaran GX kita harus mensubstitusikan nilai GX ke dalam nilai FX-nya. Ingat seperti itu ya kalau kita disuruh mencari F bundaran GX. Nah, tadi nilai GX-nya itu 4x minus 3.
kita masukkanlah, kita substitusikan ke nilai fx. Nah, setelah kita mensubstitusikan nilai gx ke fx, kita tulis lagi ya, kembali nilai fx-nya yaitu 3x plus 2. Nah, x ini kita ganti dengan nilai gx ya, ini adalah dalam kurung ini adalah nilai gx, ingat ya. Lalu plus 2 kita biarkan, kita hitung secara bergantian ya. 3 kali 4x 12x, 3 kali minus 3 minus 9 plus 2. Lalu kita hitung menghasilkan persamaan fungsi komposisi ini. Nah, gampang kan? Lalu pada soal yang B, kita disuruh untuk menentukan G bundaran F nih. Kalau tadi kan F bundaran G, kalau ini G bundaran F. Nah, tadi gimana rumusnya? Kalau G bundaran F, kita harus mensubstitusikan nilai Fx ya, nilai Fx ke dalam nilai Gx ya, ke dalam nilai Gx. Kita harus mensubstitusikan nilai Fx ke dalam nilai Gx seperti ini ya. Contohnya, kalian bisa menulis rumusnya dulu seperti ini, baru kalian memasukkan nilainya satu persatu. Yang pertama, kita memasukkan nilai fx ke dalam kurung ini ya. Ingat, nilai gx tadi berapa? 4x minus 3. Kalau nilai fx 3x plus 2 sudah kita masukkan ke dalam kurung. Lalu kita tulislah nilai gx. Gx berapa? Gx 4x. Nah, x-nya kita ganti dengan nilai fx. Nah, lalu minus 3 ya. Lalu kita hitung secara bergantian, 4 kali 3x, 12x, 4 kali plus 2, 8, minus 3. Lalu menghasilkan persamaan fungsi komposisi ini. Nah, mudah kan? Nah, pada soal C ini ada yang berbeda nggak sih? Ini kita biasanya menemukan soal di sininya x kan, namun ini 2. Nah, berarti tandanya kita disuruh untuk mensubstitusikan nilai 2 ini ke x. Nah, jadi kita harus mencari f bundaran gx terlebih dahulu. Nah, kebetulan kita sudah mencari f bundaran gx tadi ya, di soal yang A. Sudah ketemu ini ya, fungsi komposisi dari f bundaran gx yang sudah kita hitung di soal A ya. Kita sudah menghitungnya, mendapatkan nilai ini. Lalu, x ini disuruh untuk mengganti pada nilai yang sudah diketahui pada soal, yaitu nilai 2, atau nilai 2 ini disuruh untuk mensubstitusikan nilai 2 ini ke x. Nah, ya udah, kita masukkan saja nilai x, atau kita menggantikan nilai x dengan 2 ini. Nah, setelah itu kita baru bisa menghitungnya. Jadinya 12x kali 2 kurang 7. Jadinya 24 dikurangi 7, hasilnya adalah 17. Nah, lalu pada soal yang D, ini G bundaran F, namun X-nya minus 1. Nah, sama dong seperti soal C. Caranya, kalian kan sudah menentukan tadi di soal D. Ini ya, sudah menentukan G bundaran Fx. Sudah ditentukan nilainya ini. Lalu kita tinggal mengganti nilai X ini dengan yang ditentukan, yaitu minus 1. Kita tinggal gantilah X dengan minus 1. Jadinya 12 kali minus 1, yaitu minus 12. Lalu kita tinggal tambahkan 5. Jadinya tambah 5 jadinya minus 7. Nah, pada soal E ini kita disuruh untuk menentukan inverse nih teman-teman. Ingat, untuk menentukan inverse ini kita akan menyamadengankan dengan Y. Entah itu nilai dari F bundaran Gx, entah itu nilai dari G bundaran Fx, kita harus menyamadengankan dengan Y. Nah, caranya yang pertama kita tulis dulu F bundaran Gx sama dengan Y ya, baru kita bisa memasukkan nilai F bundaran Gx-nya. Tadi sudah kita hitung ya, di awal tadi pada soal A kita sudah menentukan nilai F bundaran Gx-nya yaitu 12x minus 7. Kita samakan dengan Y. Lalu kita bisa memindah ruas Y sama dengan, agar memudahkan kita untuk menentukan. Nah, setelah itu kita bisa memindah ruas 12x ya. Ingat, kalau ada variabel atau variabelnya terdapat koefisien lebih besar, kita bisa memindahkannya ke kiri. 12x sama dengan Y pindah ya, Y pindah ke kanan. Lalu yang awalnya minus jadi plus karena pindah ruas ya teman-teman. Lalu kita bisa menyamadengankan X sama dengan ya, X sama dengan. Lalu 12 kita pindah dari pengali jadi pembagi. Nah, jadi seperti ini. Lalu untuk menentukan inverse, kita harus
mengubah nilai Y yang terdapat pada nilai yang sudah kita temukan menjadi X ya. Ini yang awalnya Y jadi X seperti itu. Jadi inilah nilai dari F bundaran G inverse dari X. Lalu ada soal F, kita disuruh untuk mencari G bundaran F inverse dari X. Nah, sama caranya kita harus menyamadengankan nilai dari yang ditanyakan, yaitu G bundaran Fx dengan Y. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Ini wajib ditulis agar kalian tidak kebingungan saat mengerjakan. Kita tulis terlebih dahulu nilai G bundaran Fx, yaitu sudah kita tentukan ya tadi di soal B, yaitu menemukan 12x plus 5. Kita samadengankan dengan Y, lalu kita pindah ruas. Ingat, bervariabel dan berkoefisien ke kiri, lalu Y kita tarik ke kanan. Jadi tandanya minus yang awalnya plus jadi minus karena pindah ruas. Lalu 12 ini yang awalnya pengali jadi pembagi. Lalu ingat ya, belum selesai. Terdapat variabel Y, kita harus ganti dengan X ya. Jadinya seperti ini. Nah, setelah kalian menyimak contoh-contoh soal tadi, dari menentukan F bundaran Gx, menentukan G bundaran Fx, dan mensubstitusikan nilai ke dalam fungsi X, dan juga menentukan inverse, pastinya kalian menjadi lebih paham kan? Nah, agar semakin lebih paham lagi, yuk kita berlatih. Di sini terdapat 2 soal. Nah, pada soal yang pertama, diketahui nilai Fx dan diketahui nilai Gx nih. Kita disuruh menentukan F bundaran Gx. Lalu pada soal yang kedua, diketahui nilai Fx-nya. Lalu kita disuruh menentukan F inverse X. Nah, let's go kita jawab. Nah, di sini terdapat 2 soal nih. Kita mengerjakan soal yang nomor 1 dulu ya. Nah, pada soal nomor 1 diketahui Fx-nya 4x kuadrat plus 2. Nah, ini kebetulan x-nya kuadrat ya teman-teman. Dan Gx-nya x plus 5. Lalu kita disuruh menentukan F bundaran Gx. Nah, ingat, jika F bundaran Gx, lalu nilai mana yang harus disubstitusikan? Fx atau Gx? Ya, betul. Nilai Gx yang harus kita substitusikan pada nilai Fx. Yuk, kita kerjakan. Nah, kita tulis dulu nih rumusnya. Ya, wajib ini, agar kalian tidak kebingungan. Kita masukkan nilai Gx ke dalam kurung. Atau tandanya kita mensubstitusikan nilai Gx ya. Lalu setelah itu kita bisa menjabarkan pada nilai Fx, yaitu 4x kuadrat. Jadi x kita ganti dengan nilai Gx, yaitu x plus 5. Nah, kebetulan ini x-nya kuadrat. Kita kuadratkan saja. Nah, seperti ini ya. Ada kuadratnya. Kita tulis plus 2. Nah, lalu yang di dalam kurung kita harus mengerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini saya punya trik cepat untuk mengerjakan persamaan yang dikuadratkan seperti ini, agar kalian tidak menghitung secara satu persatu. Itu sangat rumit ya. Jadi caranya, x ini kita kalikan x. X kali x, x kuadrat. Lalu 5 kali 2, yaitu 10 kan. Lalu kita tambah dengan x, yaitu jadi 10x. Lalu yang terakhir 5 dikuadratkan. 5 kali 5, yaitu jadi 25. Nah, setelah kita menentukan atau menghitung yang di dalam kurung terlebih dahulu, kita bisa langsung menghitung semuanya di luar kurung ya. Nih, jadinya kita kalikan satu persatu. 4 kali x kuadrat, 4x kuadrat, 4 kali 10x, 40x, 4 kali 25, 100 ditambah 2, jadi 102. Jadi inilah persamaan fungsi komposisinya. Mudah bukan? Lalu kita lanjut pada soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua ini diketahui ada nilai Fx-nya, namun berbentuk pecahan. Nah, jangan khawatir ya teman-teman, walaupun berbentuk pecahan, kita bisa mengerjakannya dengan mudah. Caranya, ingat, kita disuruh untuk menentukan inverse. Nah, untuk menentukan inverse, kita sama dengankan dengan, ya betul, Y. Kita sama dengankan dengan Y dulu. Jadi, nilai yang diketahui pada soal, kita sama dengankan dengan nilai Y. Kebetulan ini yang diketahui nilai Fx, berarti nilai dari Fx kita sama dengankan Y. Seperti ini ya, sudah. Lalu 3 plus X ini kan pembagi. Kita pindah ruas jadi pengali. Nah, setelah itu kita bisa mengalihkan bergantian ya. Kita kalikan bergantian terlebih dahulu, yaitu Y kali 3 yaitu 3Y, Y kali X, YX ya. Kita tetap tulis 2X minus 4. Lalu 2X ini bisa kita pindah ruas ke
kiri. Yang awalnya positif jadi negatif. Lalu 3Y ini kita pindah ruas ke kanan, yang awalnya positif jadi negatif. Setelah itu kita bisa mengeluarkan nilai X sebagai pengalih. Jadi yang di dalam kurung hanya tinggal Y minus 2. Setelah itu X bisa berdiri sendiri karena dia sudah dikeluarkan. X bisa menjadi sama dengan. Lalu Y minus 2 ini yang awalnya pengalih, kita pindah ruas ke kanan jadi pembagi. Nah, ini adalah jawabannya, yaitu minus 3Y minus 4 per Y minus 2. Ini adalah jawabannya. Gampang bukan? Tapi belum selesai loh, teman-teman. Ingat, jika inverse di mana hasil dari inverse yang sudah kita hitung terdapat variabel Y, kita ganti dengan variabel X ya, betul. Jadi ini kita ganti dengan variabel X yang awalnya Y jadi X nih. Nah, seperti ini. Jadi gampang bukan? Nah, jadi itulah penjelasan mengenai materi fungsi dan komposisi. Semoga sangat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.